Potensi budidaya sorghum yang akan dikembangkan oleh Pertamina sendiri, sejauh ini bagaimana risetnya Pak? Bagaimana pemetaan lahannya dan kemudian bagaimana nanti mungkin proses dan sebagainya? Ya, jadi saat ini kami sudah punya beberapa data dengan rekan-rekan Universitas Mataram ya, di NTB, dan kemudian kami juga sedang menggarap dengan Gajah Mada ya, untuk scale up yang lebih besar. Tentunya kami sedang juga memulai beberapa inisiatif lagi dengan beberapa institusi yang lain ya, yang mudah-mudahan nanti kalau ini semuanya jalan, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih solid ya, tentang bagaimana orkestrasi budidaya sorghum hingga nanti bulirnya mengurangi impor gandum, batangnya mengurangi impor BBM, dan daunnya bisa menjadi pakan ternak itu bisa kita orkestrasikan. Yang kami lihat saat ini salah satu bisnis model yang mungkin kita akan advokasikan ke pemerintah, mungkin harapannya di pekan depan kami sudah bisa berdiskusi dengan pemerintah di kementerian ya, sebagai contoh di Kementerian Pertanian ya, yang memang memiliki coverage di hulunya ya, di hulu budidaya ini. Jadi nanti benihnya bagaimana itu disiapkan, kemudian petani akan mendapatkan benih tersebut, kemudian budidaya sorghum ini menariknya dia tidak terlalu membutuhkan air, tidak terlalu membutuhkan NPK pupuk. Jadi ini bisa lebih robust, dan ini bisa juga ditanam di seperti yang kami lihat di Sumedang ya, itu sudah tumpang sari. Jadi kalau untuk long term income-nya petani itu ada di tanaman-tanaman seperti Pongamia pinnata atau kalau Pilum inopilum ya, bahasa Indonesianya nyamplung atau pongam, jadi tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan minyak nabati. Nah, di short term-nya itu petani bisa secara tumpang sari menanam sorghum. Nah, jadi sorghum ini setiap 3 bulan dia akan panen. 3 bulan panen, baru nanti cycle kedua menanam lagi. Nah, jadi petani bisa mendapatkan additional income dari bulirnya itu yang dijual sebagai bahan pangan, mengurangi impor gandum, batangnya bisa di offtake nanti oleh institusi swasta atau Pertamina untuk diolah menjadi bioetanol, dan daunnya bisa menjadi pakan ternak untuk program perbaikan gizi. Nah, ini kita perlu orkestrakan sedemikian rupa semuanya itu bisa comfortable. Jadi petani bisa mendapatkan income, kemudian benihnya bisa tersedia, kemudian produk pangannya itu ada yang offtake, kemudian batang dan seterusnya juga bisa kita olah. Nah, untuk mengorkestrasikan terkait dengan budidaya sorghum ini Pak, dari segi mungkin hulu hingga hilirnya, kira-kira kolaborasi dengan siapa lagi sih, ataupun pihak mana lagi yang kira-kira untuk bisa mensukseskan program ini? Iya, jadi kami di Pertamina sebagai badan usaha milik negara, kita tentu melakukan advokasi ke pemerintah kita, mulai dari perencanaannya. Jadi kita sudah berkomunikasi dengan Bappenas, ya. Harapannya kami akan lanjutkan ini dengan bisnis model dan juga hasil-hasil data yang kami dapatkan dari kajian-kajian dengan beberapa instansi dan perguruan tinggi negeri ini, dan juga perguruan tinggi lainnya. Kemudian nanti dari Bappenas, nanti kita juga akan mengkomunikasikan dengan kementerian-kementerian teknis terkait. Jadi tentang pemilihan tentunya dengan Kementerian Pertanian, juga to some extent koperasi juga bisa dibina oleh Kementerian Pertanian. Kemudian Kementerian Perdagangan juga bisa terlibat, dan juga tentu untuk regulatory dan juga peraturan-peraturan di hilirnya untuk energinya, kita akan melakukan advokasi ke pemerintah di Kementerian SDM, khususnya di EBTKE, di Direktur Bioenergi. Itu kami sudah melakukan komunikasi secara rutin, dan harapannya nanti beberapa inisiatif itu kita bisa mulai segera, kita bisa cari lahannya, bersama-sama kita garap pilot project ya, untuk melihat bagaimana misalnya tanaman sorghum ini kita tanam, petani bisa kemudian menikmati additional income setelah 3 bulan, baik itu dari bulir yang menjadi pangan, batang yang menjadi energi, dan juga daun dan sampah lainnya yang menjadi pakan
ternak. Ya. Oke. Jadi Oke, tapi sejauh ini sudah ada riset atau mungkin hitung-hitungan kasar dengan adanya budidaya batang sorghum ini, potensi kita bisa menekan impor BBM ini bisa berapa besar sih? Tentunya limitnya itu akan tergantung dengan bagaimana kecepatan kita melakukan orkestrasi dan budaya ini. Jadi kalau kami melihatnya potensinya sangat besar, jadi ini akan menyelesaikan banyak permasalahan di Indonesia. Swasembada yang disampaikan Pak Presiden Prabowo, swasembada pangan, to some extent kita support, kemudian swasembada energi, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi sebagai contoh, ketika kita mengolah sorghum ini nanti dengan scale up ya yang sudah besar di sekian daerah, kemudian kita bikin pabriknya. Jadi seperti di India, mereka membangun dalam beberapa tahun itu sekitar 500-an pabrik bioetanol. Karena kalau bahan nabati ini pabriknya kecil-kecil. Jadi butuh banyak. Jadi satu pabrik itu sekitar 30.000 kiloliter. Nah, kita butuh sekitar taruhlah untuk 20% blending saja, itu kita butuh sekitar 250 pabrik. Jadi akan ada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja yang cukup besar di sektor midstreamnya. Kemudian juga tentunya di blending dan seterusnya juga akan memberikan job creation yang cukup besar gitu. Tapi dari segi tantangan Pak, kalau Anda lihat dari India, kemudian Brazil, apa sih yang mereka hadapi? Ya, secara umum kita harus menyelesaikan 4 hal yang dibutuhkan, yang juga dikerjakan oleh negara-negara tersebut. Mulai dari teknologinya, kemudian capitalnya, modalnya dari mana saja, kita bisa melibatkan BUMN, swasta, dan juga investasi dari luar. Kemudian kita juga membutuhkan infrastruktur, berapa kebutuhan additional storage tank, blending tank, dan seterusnya ya yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang juga sangat penting adalah regulatory framework. Bagaimana kita merajut nih, karena mungkin ini bisa merajut atau menjahit ya dari penyiapan benih, kemudian penyiapan lahan, edukasi terhadap petaninya, kemudian pemanenan, pasca panen, dan pengolahan dari bulirnya menjadi pangan, batangnya menjadi bioetanol, dan seterusnya. Jadi kita butuh orkestrasi dari hulu ke hilir. Oke, terkait dengan bagaimana potensi yang bisa dilakukan untuk mencapai swasembada energi, apalagi yang dilakukan oleh Pertamina sejauh ini selain mungkin tadi ada potensi untuk budidaya sorghum, misalkan terkait dengan pengembangan geothermal. Ya, jadi kalau kita zoom in ya ke BBM yang gasoline stream, kami ada inisiatif tentunya kita ada kajian bagaimana mengolah byproduct dari pabrik gula yang saat ini sudah tersedia di Indonesia, itu satu stream sendiri tuh. Jadi molase to bioethanol. Kita juga sedang kaji. Kemudian yang kedua adalah budidaya sorghum tadi. Ini tentu membutuhkan orkestrasi dari hulu ke hilir. Kita akan melakukan advokasi ke pemerintah, ke Kementerian Pertanian, kemudian Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada budidaya mangrove. Mangrove ini untuk menahan abrasi di pantai. Kita tanam 1 dari 48 mangrove ini namanya Nipah fruticans, nipah ya gampangnya, dan nipah ini juga getahnya juga mengandung gula juga. Nah ini juga potentially untuk diolah menjadi bioetanol. Kemudian yang sangat banyak di Indonesia saat ini adalah sampah biomasa atau bahasa ilmu pengetahuannya lignoselulose. Sampah biomasa atau lignoselulose ini kita perlu pisahkan lignin dari selulosnya, dan kemudian selulosnya itu another source untuk bioetanol. Ini kita juga sedang kaji di India sebagai referensi, mereka sedang membangun 4 pabrik bioetanol dari sampah biomasa yang mungkin kita bisa implementasikan juga di Indonesia. Kemudian kita tidak hanya berhenti di sampah biomasa, tapi juga gas buang. Gas buang ini juga cukup banyak di industri. Kami juga sedang mengkaji ini bagaimana
dengan fermentasi, gas buang ini bisa juga menjadi bioetanol. Jadi kita ada beberapa source bahan baku yang tentunya dengan nanti advokasi ke pemerintah, orkestrasi yang teratur, kita bisa mendapatkan bahan baku yang cukup, dan kita juga bisa nanti memproduksi BBM atau bahan bakar nabati nantinya dengan harga yang affordable. Karena at the end kita harus menjamin bahwa bahan baku yang kita deploy ke masyarakat ini harganya terjangkau.